Baik, shalom. Shalom. Shalom sekali lagi. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita depan Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini. Saya undang hambanya Pendeta Matius untuk memimpin dalam doa pembukaan. Kami persilahkan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kami satukan hati kami di hadirat-Mu, bersyukur buat hari yang mulia yang Tuhan anugerahkan dalam seluruh kehidupan kami. Kau yang terus-menerus mengawal seluruh hidup kami, menjadi gembala yang baik bagi kami, menjadi pembela bagi kami, bahkan menuntun menyertai kami dalam seluruh kebenaran. Lebih khusus hari ini, menuntun menyertai kami dari rumah kami masing-masing, tiba di dalam ruangan yang kudus yang Engkau berkati, dengan percaya di tempat ini, tempat yang penuh kuasa, hadirat-Mu yang sedang memenuhi tempat ini, sehingga kami boleh ada di dalamnya atas perkenanan Tuhan. Memberkati jemaat, hamba-hamba-Mu juga yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, bahkan mungkin sedang bergegas. Roh Kudus Engkau yang kawal mereka dengan pengawalan penuh dari surga, sehingga masuk dalam ruangan di tempat ini sama-sama kami beribadah memuliakan Engkau. Jemaat yang ada, hamba-hamba-Mu yang sudah siapkan diri untuk melayani, hamba berdoa pengurapan khusus dari surga turun di dalam nama Tuhan Yesus, memenuhi ruangan ini, mengurapi para imam-imam musik dalam nama Tuhan Yesus. Dan tempat ini kami percaya dalam pengawalan dari surga. Sayap pengasihan dari surga sedang turun, pagar tembok berapi sekeliling sedang menyala, dan pedang roh sedang menyala-nyala. Malaikat dari surga sedang turun dalam ruangan ini dan sekeliling tempat ini, sehingga tempat ini aman untuk kami beribadah, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau. Demikian juga semua tetangga di sekeliling tempat ini, siapapun yang mengetahui, bahkan yang mendengar ada pujian, ada penyembahan, ada ibadah yang naik kepada Tuhan, mereka semua juga dilawat dengan Roh-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan berkat-Mu turun atas mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan sekali lagi ruangan ini, semua fasilitas yang ada, alat-alat yang dipergunakan, aliran listrik, semua dalam pengudusan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hamba membuka, mentadbiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama yang siap beribadah, memuji menyembah Tuhan, katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali. Begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Darah-Mu tercurah Tuhan, buat menebus setiap dosa kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Roh Kudus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kembali kita ke pujian. Telah kulihat kasih-Mu Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat kasih-Mu Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita ketika dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, besar. Haleluya. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi dengan hatimu katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan, hidup yang Kau berikan bagiku. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kasih-Mu Tuhan Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kau tebus kami Tuhan, tercurah untuk menebus hidupku. Ya la 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 la,
semua Tuhan. Katakan keputusan-Mu buat Tuhan. Kami mau pikul salib-Mu Tuhan. Come on sing. Mengikut Yesus, mengikut Yesus. Keputusan-Mu ku tak ingkar. Haleluya. Mengikut Yesus. Keputusan-Mu ku tak ingkar. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Come on. I have decided to follow Jesus. No turning back. I have decided. Hallelujah. No turning back. No turning back. Mari angkat suaramu lebih lagi. I have decided. Hallelujah. Follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusan kami Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus. Keputusan-Mu ku tak ingkar. Ku tak. Sekali lagi. Mengikut Yesus. Amen. Ku tak ingkar. Amen. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus. Keputusan-Mu ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ku tak akan. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Lebih dalam lagi kita mau bersuka cita buat Tuhan, amin. Lebih dalam lagi, amin. Sorakan haleluya. Mari kita lambaikan tanganmu yang ingin bersuka cita buat Tuhan. Siapa yang pernah dengar pujian ini? Dan saya rasa lagu ini sudah tidak asing buat kita. Amin. Oke. Mulai dari kita kecil, kita dewasa, dan kita beranjak menjadi orang tua, lagu ini tidak akan pernah hilang dari ingatan kita. Amin. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Come on. Angkat suaramu katakan. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Oh. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Singing glory, praise Sekali lagi. Sekali lagi. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Sekali lagi. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah.
besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Angkat suara memuji nama Tuhan. Yang menolong jiwaku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi kita puji nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sampaikan tanganmu, katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saatnya kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Dan akan ada 3 persembahan yang akan dijalankan. Ada warna merah untuk kas, warna biru untuk penginjilan, dan warna ungu untuk pembangunan. Yang bertugas kami persilahkan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu memberikan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
kali gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Kuasa-Mu tak tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Kami tundukkan kepala di hadapan Tuhan, bersyukur buat hari ini kami boleh bersama-sama menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Ini hidup kami terus terbuka di hadapan-Mu, merindukan Engkau lebih lagi dan lebih khusus hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon urapi firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi firman kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang memerdekakan, firman yang menguduskan, dan firman yang menjadi jawaban dari setiap pergumulan yang ada, sehingga juga firman-Mu menjadi firman yang menerangi semua kegelapan, sehingga kami berjalan di dalam terang firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kalau masih ada jemaat yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Roh Kudus kawal masuk dalam ruangan ini. Dan pengawalan penuh dari surga sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini. Juga yang sedang ikut live, Tuhan urapi mereka di rumah-rumah dan keluarga semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kawal dalam nama Yesus firman yang mau sampaikan sekali lagi. Karena itu berfirmanlah bagi kami, semua hamba-hamba-Mu jemaat yang ada, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Iya. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 mulai. Kita baca satu perikop ini sampai 25. Masih bicara tentang mengejar kekudusan. Sama-sama katakan mengejar kekudusan. Yuk, sama-sama katakan mengejar kekudusan. Ya, sesuai dengan perikop ini, kekudusan dan kasih persaudaraan. Tidak mungkin kasih persaudaraan ada kalau tanpa hidup di dalam kekudusan. Pasti terjadi kebencian, kepentingan diri sendiri dan sebagainya. Nah, mari sama-sama kita baca 1 Petrus 1 ayat 13 sampai selesai satu perikop ini ke bawah. Secara bergantian, juga yang ikut live tetap setia di sana, jangan tinggalkan. Ya, ikuti juga pembacaan sehingga berkat Tuhan tetap sama. Ada kuasa yang saya percaya tidak terbatas sedang mengalir.
Ayat 13 saya akan bacakan dan seterusnya ayat 14 bergantian sampai selesai. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14, jemaat. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Amin. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Masih ada? Habis ya, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semuanya. Kembali perhatikan tadi dulu di ayat 21 dan 22. Ya. Oleh Dialah, siapa itu? Oleh Yesus, kamu percaya. Katakan percaya. Katakan percaya. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia, yaitu Yesus, dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Iman kita tertuju kemana? Pengharapan kita tertuju kepada siapa? Dua-dua. Sama-sama baca sekali lagi, 2-3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara, saya terus merenungkan tentang satu kata ini, itu kudus. Ya. Sama-sama katakan kudus. Dan kata-kata ini sebenarnya untuk sekarang ini, zaman di mana kita ada ini, adalah kata-kata yang terlalu mulia dan memang harus mulia. Dan saya percaya tidak semua orang suka mendengar tentang kata ini. Ya. Tetapi mau bagaimana Alkitab mencatat syarat mutlak untuk surga terbuka menyambut kita semua saudara-saudara. Satu kata ini. Apa itu? Kekudusan. Yesus sudah siapkan surga yang mulia. Dan di sana tidak ada orang cemar. Halo? Di sana tidak ada penjahat. Di sana tidak ada orang sundal. Maaf kata-kata ini.
Di sana tidak ada penipu. Di sana tidak ada orang kecewa, sakit hati, benci. Di sana tidak ada pemberontak, pencuri. Di sana tidak ada orang yang hidup di dalam percabulan dan sebagainya. Tetapi di sana hanya ada orang-orang kudus. Alkitab mencatat bahwa ada jemaat kudus, orang-orang kudus. Kalau ada jemaat kudus, kalau ada orang kudus berarti ada yang tidak kudus. Ada jemaat yang tidak kudus. Imam-imam yang tidak kudus binasa. Saudara-saudara, bicara masalah kekudusan, itu bicara masalah kehadiran Tuhan. Halo? Nah, tahukah saudara di waktu zaman mula-mula, jemaat mula-mula, ketika rasul-rasul jemaat mula-mula dalam persekutuan seperti ini, dikatakan orang-orang kudus, lalu ada suami istri yang gantian masuk, hidup yang tidak benar, mendustai Roh Kudus. Apa yang terjadi pada Ananias dan Safira? Meninggal dalam persekutuan. Nah, ketika Yesus hadir di suatu tempat, Injil mencatat, termasuk Markus, ya. Ketika Yesus turun dari perahu dan murid-murid, ini berkali-kali saya angkat ini. Datanglah seorang yang kerasukan di Gerasa dan berkata, aku tahu engkau apa? Yang kudus dari Allah. Yang kudus dari mana? Nah, Alkitab mencatat kamu berasal dari Allah, saudara-saudara. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kamu berasal dari Allah. Dan dunia berada di bawah kuasa si jahat. Orang yang berasal dari Allah, dari sorga, dari Yesus, atau pengikut Yesus, wajib harus hidup kudus. Enggak ada amin. Ya. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Ada kata bangit. Itu bahasa Makassar itu. Mau apa? Mau banget. Kalau bahasa Roma, mau liu. Dari Toraja. Ya. Mau sekali dan bodoh kalau tidak mau. Maaf kata-kata itu. Ya. Tapi memang Alkitab mencatat seperti itu. Sehingga di ayat yang berapa tadi? Ayat 13, coba. Dan 14. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Ini akal budi, ini akal yang sehat. Artinya tidak mau kompromi. Tidak mau tercemar. Khususnya dalam hal kenajisan dan termasuk kebencian dan sebagainya. Di kitab Amsal berkata pasal 6, ya, ayat 32, coba tampilkan sebentar. Tentang akal budi. Kembali saya ingatkan karena ini penting, kita masuk dalam masa-masa di mana kita harus betul berjalan di dalam perlindungan Tuhan. Ya. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Nah, orang yang berbuat demikian apa? Dan ini yang sedang terjadi yang begitu kuat di udara, roh-roh ini. Perjinahan, ya, perceraian, percabulan, sampai kepada anak-anak yang masih SD, termasuk opa-oma, kakek-kakek, nenek-nenek. Ya. Dan kalau tidak waspada dengan hal ini, saudara, bisa terseret. Makanya tadi ayat 13 dikatakan, tetap ini dimunculkan, ditampilkan, di Petrus pertama tadi, 1 Petrus tadi, sebab itu siapkan akal budimu. Nah, siapa melakukan zina tidak berakal budi, berarti apa? Apa? Kalau tidak berakal budi apa itu? Ada sesuatu yang hidup selain tanaman yang tidak berakal budi apa? Halo? Orang yang tidak berakal budi artinya tidak hidup dalam kebenaran, ya, sama dengan apa? Apa? Binatang. Tapi ada binatang yang tahu, ya.
Ini dia masalahnya. Saya betul berjuang dan bergumul, tapi harus. Karena ini syarat mutlak untuk masuk surga. Satu kata tadi apa? Kekudusan. Kudus. Ya, kudus artinya murni. Tidak bercela, tidak bernoda. Tapi sekali lagi mungkin ada yang tanya, itu susah Pak, betul? Itu sulit Pak. Pasti ada yang tanya. Pasti ada yang berkata begitu dalam hatinya. Halo? Pasti ada. Dan saya juga mau bilang, itu sulit. Wow. Itu sulit bagi yang tidak mau. Semua mau? Semua mau? Ya. Saya setuju. Tetapi itu sebabnya ada janji di mana kita ada di zaman hari terakhir ini, yaitu janji Roh Kudus. Sama-sama katakan janji Roh Kudus. Sama-sama katakan janji Roh Kudus. Nah, Yesus sendiri, ini saya harus ingatkan. Dan memang dari pusat juga diberitahukan seperti itu. Makanya kemarin saya share di grup pemulihan, pelayan-pelayan daripada isi waktu dengan yang tidak berguna tentang iman, ikut pembinaan, khusus pelayan-pelayan. Tapi jemaat kalau yang mau masuk di pembinaan, besok jam 8 kita di sini malam. Dari pusat ikut Zoom. Ya. Ikuti supaya visi ini masuk. Langsung dengan gembala pusat Pak Silas. Ikut Zoom. Ya, yang ada paket daripada paketnya habis hanya karena WK. TikTok dan Toktik. Ya. Pergunakan itu. Apalagi kalau ada yang WiFi, Waidiru, ya. Kopi dan sebagainya. Pakai itu. Ya, demi untuk surga tetap terbuka buat kita. Amin. Nah, siapkan akal budimu, siapkan. Saya tahu ini tidak perkara, ini bukan perkara yang memang instan, gampang, tetapi justru hal-hal inilah yang membuat kita untuk membuktikan bahwa kita tidak sendiri. Ada apa tadi? Roh Kudus. Yesus dikatakan sebelum dia masuk di padang gurun, setelah kembali dari sungai Yordan dibaptis, maka Roh Kudus turun atasnya. Dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Sama-sama katakan penuh dengan Roh Kudus. Minggu lalu kami baptisan 4 orang di Misliana. Ya, 4 orang itu bersaksi. Pak, rasanya masih mau lama-lama di kolam. Saya bilang gampang kalau mau lama, besok kamu kembali renang. Oh itu beda Pak. Ada yang satu sementara sudah selesai karena mau hujan deras turun. Lama baru dia buka mata. Dia kaget dan setelah itu dia berkata, wih saya lihat langit terbuka dan terang sekali turun. Itu Alkitabiah. Sama-sama bilang itu Alkitabiah. Makanya yang belum dibaptis, ya kalau ada yang belum dibaptis, mumpung banyak air di kolam di depan. Sekalipun air hujan, tapi itu air dari surga juga. Jangan lihat yang lengket di lantai hitam-hitam. Siapa dulu, Nino atau siapakah yang bilang? Saya bilang, itu air kotor. Dia bilang, enggak, saya lebih kotor dari air itu. Baptis artinya tenggelam. Jadi tidak ada baptis. Baptis itu cuma satu. Efesus 4 di sana dikatakan, satu Tuhan, satu baptisan. Apa itu baptisan? Tenggelam, diselam, dibenamkan, disucikan. Nah baptisan apa itu? Yohanes. Nah baptisan Yohanes itu dari sorga. Baptisan orang dewasa. Orang yang dibaptis tanda dari pertobatan. Orang yang bertobat adalah orang yang dewasa. Tidak ada anak-anak yang hidup di dalam dosa. Tidak ada anak-anak yang bisa mengakui dosanya. Jadi jangan salah itu Alkitab. Oke, tinggalkan itu. Dan memang kekudusan identik apa? Iya, dengan pertobatan. Nah, saya lanjut tadi dikatakan siapa yang melakukan zina tidak apa? Orang yang berbuat demikian apa? Merusak diri. Orang yang tidak ada akal budinya itu merusak diri. Nah, coba di ayat selanjutnya 33 ini Amsal. Wow.
Apa yang diperolehnya? Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak akan terhapuskan. Itu yang disebut bodoh. Sehingga di 1 Petrus 1 tadi ayat 14, tetapi ini dimunculkan supaya baca-baca terus sambil dengar ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi hati-hati waktu ada di hadapi sesuatu termasuk di meja makan. Ya. Tapi kalau saya mau diundang di pizza boleh sekali-sekali. Bukan itu maksud tujuan saya. Hawa nafsu. Jadi di sini dikatakan harus apa? Ada satu kata di situ. Harus taat. Atau kembali tinggalkan ini sudah dibaca. Kalau orang tidak berakal budi, tidak hidup dalam penguasaan diri, hidup dalam perjinahan dan sebagainya, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak dihapuskan kalau tidak bertobat. Tidak terhapuskan kalau tidak bertobat. Nah makanya sadarlah, Markus 1 ayat 4, sadarlah, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah mengampuni dosamu. Kisah Rasul juga berkata, sadarlah dan bertobatlah, maka Tuhan mendatangkan kelegaan atasmu dan menghapuskan dosamu. Ya. Menghapuskan apa? Dosamu. Baik, coba di Petrus sama-sama tadi supaya perhatikan di situ. Saya masuk pada intinya, tidak banyak. Saya berdoa supaya betul ini, saudara-saudara, anak-anakku, Bapak Ibu jemaat, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan semua kita bisa menyadari. Kembali ke 1 Petrus 1 tadi. Yang di rumah tetap ikuti dengan baik. Roh Kudus tolong kita semua. Nah, di ayat 14 sekarang tadi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sama-sama katakan taat. Sama-sama katakan taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya. Artinya apa? Kebodohan. Saya catat banyak sekali sebenarnya ayat-ayat di Amsal dan beberapa lain di Mazmur. Ya, tentang bodoh, termasuk Ayub. Ya. Apa itu kebodohan? Ya. Kebodohan termasuk dalam balas jahat dengan kejahatan. Itu kebodohan. Nah di situ dikatakan taat. Jangan bodoh. Saudara pada waktu ada di kantor, ada di kampus, ada di jalan. Lalu kemudian mungkin di apa itu bukan disalib. Kalau disalib kan apa sih? Diserempet ke atau bong. Wow. Hati-hati di situ atau di kantor, ya. Nanti bagian keuangan misalkan belanja harganya cuma 15.000 tapi bikin kwitansi suruh berapa? 50.000. Bodoh enggak? Hati-hati, ya. Dia aja nanti kalau bos bilang begini nah bahwa saya tidak ada lagi sakit. Bodoh tidak? Halo? Apa? Itu artinya di sini semua orang pintar, orang bijak. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Ya. Tidak jahat dengan jahat. Tidak sakit hati pada waktu tidak benci pada waktu sekitarmu membuat engkau tidak nyaman. Tetap taat pada firman. Jangan respon terhadap yang jahat. Oh ini dia. Coba kembali ini yang saya mau jelaskan sedikit. Roma 12 ayat 21. Ya. Saya jelaskan sedikit ini. Sudah berkali-kali tapi betul saya dapat rema yang sederhana sekali dari ayat ini. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya begini, saudara, waktu saudara alami tekanan dari sekeliling,
diperlakukan dengan tidak-tidak di mana saudara ada, itu jahat tidak? Jahat tidak? Ditekan jahat tidak? Ditipu jahat tidak? Disakiti jahat tidak? Siapa yang jahat? Ayo. Yang korban atau pelaku? Halo? Pelaku. Yang pacaran, maaf. Pacarmu entah cowok cewek minta lakukan seks di luar nikah. Kamu menolak tapi dipaksa. Kamu jadi korban. Mana yang jahat? Ya dua-dua memang. Ya. Dua-dua jahat. Tapi yang paksa kalau tidak saya putusin. Itu kebodohan tadi. Hati-hati. Ya. Tapi maksudnya begini bahwa, oke, tinggalkan itu dalam rumah tangga, tapi di sini tidak ada. Ya. Yang bercerai, dan ini tadi saya sebut kata ini. Ada yang perbolehkan dia kecuali, kata kecuali, dia kutip kata-kata itu. Tapi Yesus katakan sekalipun sejak semula tidaklah demikian. Ya. Tidaklah demikian. Nah, orang tinggalkan suami atau istrinya, mana yang jahat? Yang meninggalkan, bukan meninggal dunia. Nah, tapi Alkitab ini berkata, jangan kalah dengan kejahatan, tetapi apa? Kalahkan dengan apa? Kebaikan. Saudara mau kalah terhadap yang jahat? Wow. Mau kalah terhadap yang jahat? Tidak. Kalau suami yang sudah berkeluarga kasar, mau kalah? Siapa yang mau kalah? Saya juga kan kekar, saya punya tangan, punya mulut. Kalau kamu balas berarti kamu sama-sama aja. Bisa menang tidak ada seperti itu. Orang stres ketemu dengan orang gila bisa akur? Sama-sama tidak karena itu jadilah waras. Halo? Jemaat Tuhan jadilah waras. Jangan tersinggung sedikit keluar. Memang untuk apa saya di sini? Saya keluar. Jangan saudara. Demi untuk menjaga kekudusan. Makanya taatlah kepada firman Tuhan. Ya. Waktu saudara taat pada firman Tuhan, kamu tidak kalah dengan kejahatan. Ya. Ini agak lebih dalam memang. Saya dibukakan sederhana sekali ini. Saudara, kamu berasal dari mana? Dari Allah. Dalam diri saudara ada apa? Roh Kudus. Artinya bahwa kalau saudara dari Allah, kita semua dari sorga, ada roh kekuatan dalam diri kita, ada roh kasih dalam diri kita, ada roh pemenang dalam diri kita, membuat kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berarti harus mengampuni. Kita harus tetap setia. Sama-sama katakan tetap setia. Sama-sama katakan tetap taat. Nah, kalau saudara tidak taat pada firman, kamu lawan, kamu benci, ya, kamu dendam, dan cari kepuasan di luar sana. Ya. Diputusin pacar, lari pada tali kerbau. Bodoh amat. Ya. Minggu lalu waktu doa puasa di Nanggala, sebelum doa puasa anak saya bilang, Pak, ada lagi yang bunuh diri, anak SMP. Karena suka dibully sama temannya. Waduh, saya diam karena betul saya hancur di dalam. Ya. Taat saja pada firman Tuhan. Ya, amin. Kembali ke Roma tadi. Jadi sudah dimengerti ini? Halo? Yang belum mengerti bisa angkat tangan? Nanti ketemu secara pribadi. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, kamu kalahkan kejahatan. Artinya bahwa saya harus mengampuni. Nah, saya bahas lagi sedikit sebelum ditetapkan. Saudara,
bicara masalah hidup kudus. Ya. Itu bicara masalah iman. Bicara masalah apa? Iman. Pertanyaannya di dalam iman. Iman apa, menerima atau memberi? Menerima atau berkorban? Itu iman. Halo? Kalau saya tanya begini, lebih berbahagia memberi atau menerima? Ya? Apa? Yang setuju memberi bisa angkat tangan? Alkitab bilang loh, ini masalah iman. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu iman. Nah, apakah iman itu berkorban atau menerima? Berkorban. Berbuat baik korban atau menerima? Berkorban, itu tadi. Makanya dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Kudus dan apa? Berkenan, itu adalah ibadah. Ibadah seperti ini memberi atau menerima? Ya? Memberi apa menerima? Karena mempersembahkan tubuh kita korbankan. Kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi dengan tentu hidupku kudus. Catat ini baik-baik. Bicara masalah Yesus, bicara masalah kekudusan. Mana ayat 15 dan 16? Ya. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Kudus di mana? Di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, ayat 16. Seperti ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Siapa itu? Siapa yang kudus? Tuhan Ye. Bicara masalah Yesus, bicara masalah kekudusan. Setuju katakan amin. Berapa kali banyak orang bicara Yesus tapi hidupnya tidak benar. Halo? Sampai Paulus berkata begini, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Bicara masalah kekudusan itu bicara masalah hadirat Tuhan. Dan bicara masalah hadirat Tuhan, di situlah tempat di mana kita diubahkan. Dan ketika kita diubahkan, maka itulah waktunya di mana kita berkenan. Ketika kita berkenan, itu waktunya di mana kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Ini dia. Sederhana sekali namun luar biasa. Ya. Jadi kita yang mengikuti Yesus, itu harus hidupku kudus. Harus. Waktu Lewi dipanggil Tuhan oleh Yesus sebagai pemungut cukai, Alkitab mencatat bahwa dia meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Kalau ada yang berkata pengikut Yesus tapi hidupnya masih terus hidup di dalam dosa, kamu bukan pengikut Yesus. Pengikut setan, saya bilang. Pak, kok saya dibilangin setan? Enggak. Karena pengikut Yesus itu hidup benar. Halo? Pengikut Yesus itu apa? Pengikut Yesus itu apa? Kok semua di silent? Dan saya percaya kita semua di sini pengikut Yesus yang sedang berjuang benar. Terus hidup benar. Terus hidup benar. Kejar kebenaran. Kejar kebenaran. Amin. Saya bilang bukan saudara. Tapi kalau merasa hari ini tinggalkan yang tidak benar, ikut Yesus menjadi benar. Apa kata-kata saya tadi? Banyak orang ikut Yesus tapi hidupnya tidak benar. Itu pengikut setan. Waktu seorang gila tadi, seorang kerasukan roh, waktu Yesus datang di Markus pasal 5, dia katakan begini, apa urusanmu dengan kami?
Jadi orang yang hidupnya tidak benar akan berurusan dengan Tuhan. Takut dia. Engkau datang membinasakan kami. Orang yang hidupnya tidak benar akan dibinasakan. Tapi orang yang hidupnya benar diangkat masuk dalam kerajaan yang kekal. Siapkan diri saudara. Siapkan diri kita semuanya. Tidak penting Yesus kapan datang. Tetapi yang pasti dia akan datang segera kedua kalinya. Bukan mencari orang berdosa. Mencari orang yang hidupnya kudus. Saudara dan saya, kita semua dan keluarga kita. Loh mana aminnya? Loh benar? Ya. Minggu lalu saya dapat telepon, Pak tolong doakan ini. Sudah keluar masuk ruang ICU di Jakarta. Jemaat pemulihan salah satunya di Toraja. Kalau bisa dibawa dengan hidup dari Jakarta ke Toraja, karena itu permintaan. Diurus Garuda dan sebagainya, kita doa. Ya. Yang terbaik Tuhan, terakhir dari saya bilang, saya merebut roh jiwa tubuh Bapak ini. Dalam nama Yesus, saya serahkan kepada Tuhan sebagai milik Tuhan sepenuhnya. Iblis tidak berkuasa. Dan besoknya langsung dapat, puji Tuhan, sudah meninggal. Kemarin dikubur di Toraja. Ya. Tidak penting kapan meninggal, bagaimana cara meninggal, asal jangan meninggal di dalam karaoke. Halo? Masih ada mak karaoke? Tidak tahu? Kalau karaoke rohani, wow itu mantap. Tidak penting kapan di mana meninggal, asal jangan meninggal di tempat yang tidak benar. Jangan meninggal dalam keadaan yang tidak bertobat. Itu sebabnya tetap ikut Yesus. Mengikut Yesus apa? Keputusanku, ayo. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak apa? Tak apa? Jangan ingkar. Bicara Yesus, bicara masalah apa? Kekudusan. Nah karena itu, nasihat firman Tuhan hari ini saya percaya ini tajam, keras, tapi memang harus begitu. Harus tegas, untuk masuk surga harus tegas. Jangan pelin-pelan. Ya. Jangan bingung dengan dunia ini. Saya tidak tahu saudara prioritasmu mana. Kamu memprioritaskan dunia berarti sedang binasa. Tapi memprioritaskan Tuhan sedang menuju kepada hidup yang kekal. Karena itu mari saya mendorong saudara terus kejar kekudusan. Kekudusan hal yang sangat-sangat penting untuk harus diprioritaskan, harus dipertahankan, harus dikejar. Ada yang mau kejar kekudusan? Semua diam. Silent ya. Alkitab tidak mencatat kejarlah dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya. Alkitab mencatat kejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Tuhan. Nah waktu saudara kejar kekudusan, kamu taat pada firman Tuhan, kamu bekerja, kamu dipromosikan. Pasti diberkati, pasti diurapi, pasti dibela pada waktu alami ketidakadilan. Pasti ada pertolongan, pasti janji Tuhan digenapi. Kalau saudara hidup dalam perkenanan Tuhan. Enggak tahu ya, mungkin karena tegas, keras atau apa, enggak mengerti kok tegang. Percayalah apa yang saya katakan ini kebenaran. Dan sedang kita berjuang di sana. Kalau pelayanan kita kudus itu bicara hadirat Tuhan. Tidak usah minta mujizat, otomatis mujizat terjadi. Halo? Saudara meminta dibela Tuhan, tidak usah telepon sana sini itu dan sebagainya. Waktu kamu berkenan, pasti dibela Tuhan. Yang mau ujian meja atau ujian bangku-bangku, ujian kursi, ujian akhir, ujian awal, tidak usah minta pembimbing ini itu, minta Roh Kudus bimbing. Waktu berkenan pasti dibela. Halo? Saya masih ingat kesaksian beberapa saudara-saudara yang sudah selesai ujian, termasuk ada sepupu saya, ada sepupu. Dalam keadaan sakit waktu itu mau ujian akhir S2 di Unhas. Ya, pernah bersaksi sendiri di sini. Dalam keadaan tidak berdaya, dia minta, Kak tolong doakan saya.
saya kurang sehat, saya mau ujian dan ini dosennya galak-galak semua. Maaf kalau ada dosen di sini. Di sini tidak ada yang galak toh. Dulu mungkin ya, tapi mengikuti Yesus tidak ada yang galak. Nah, kita doa lewat telepon. Dan apa yang terjadi? Kak, puji Tuhan, waktu saya masuk, saya sehat, dosennya yang sakit. Dan saya hanya 15 sampai 20 menit di dalam, saya suruh keluar. ACC, dinyatakan beres. Dahsyat tidak? Udah dahsyat. Kalau berkenan. Mau lihat hal yang dahsyat dari Tuhan? Berkenan. Hidup berkenan. Hidup berkenan. Yaitu apa? Hidupku kudus. Maka sekali lagi kita baca firman Tuhan ini, ayat 16 ini dikatakan apa? 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pertama untuk hidup kudus, taat saja pada firman Tuhan. Halo? Halo? Kembali ayat 22 tadi, sebelum kita berdoa untuk perjamuan kudus. 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatanmu kepada apa? Kebenaran. Itu yang pertama. Taat pada kebenaran. Waktu saudara taat pada kebenaran pasti bisa mengampuni. Waktu saudara taat pada kebenaran, apa itu kebenaran? Firman Tuhan, pasti bisa hidup kudus. Pada waktu saudara taat pada kebenaran, maka hidupmu pasti hidup yang benar, hidup yang berkenan. Hidupmu tidak akan sembarangan, pasti engkau jaga hidupmu, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kitab Yosua di sana dikatakan, amin. Halo? Itu yang pertama. Yang kedua untuk hidup kudus, sederhana sekali, sederhana. Yaitu berikan dirimu sepenuhnya untuk Tuhan. Saya tidak minta full time, sekalipun saya berdoa supaya ada full time di gereja kita ini. Ya. Saya juga belum full time kok. Maksudnya supaya ada yang fokus untuk melayani. Percaya melayani tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Yang penting dengan benar. Ya. Berikan dirimu sepenuhnya untuk Tuhan. Dan yang ketiga untuk poin hari ini, yaitu jaga pergaulan. Sama-sama katakan jaga pergaulan. Sama-sama katakan jaga pergaulan. Ini saya kasih ilustrasi. Ini tempat di mana saya ada warna apa ini? Ini tegel ini warna apa? Coklat. Di kiri? Ya. Di mana di kiri? Cocok ya. Di sini kanan saya. Anggaplah ini tempat yang tidak benar. Mana yang kiri tadi? Ini ya. Juga tidak benar. Ini yang benar. Nah, karena saya jaga pergaulan, saya mau hidup yang benar. Apakah saya di sini terus? Apa saya di sini terus? Tidak. Berarti saya harus di sini. Karena saya jaga pergaulan, otomatis saya tinggalkan yang di sini. Saya bergaul yang di sini. Halo? Halo? Ada sinyal, ada orang halo? Nyambung ado? Tidak mungkin hidup benar, hidup kudus tetap ada di hidup yang lama. Itu yang saya bilang, jaga pergaulan. Kamu berasal dari Allah. Mau kalahkan yang jahat? Jaga pergaulan dengan Tuhan. Itu tadi makanya taat pada kebenaran, berikan diri sepenuhnya buat Tuhan, dan jaga pergaulan. Pasti bisa. Pasti apa? Pasti apa? Katakan bisa. Katakan bisa. Ya. Ingat sekali lagi, surga hanya tersedia, terbuka bagi orang-orang yang hidup kudus dan berkenan. Di sana ada kemuliaan. Di sana kita akan menerima upah. Bahkan sekarang kita menerima upah. Tidak usah kejar yang lain, percaya. Kejar perkenanan Tuhan. Usahamu pasti diberkati, pendidikanmu pasti diberkati, pelayanan kita diberkati, bisnis diberkati, apa yang dikerjakan oleh Tuhan yang benar pasti diberkati. Kalau berkenan. Sama-sama katakan amin. Kalau berkenan. Kalau berkenan. Kalau berkenan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.
kita akan masuk dalam perjamuan kudus, namun sebelumnya saudara, bawa hidupmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Bawa hidup masing-masing di hadapan Tuhan. Bicara masalah Yesus itu bicara kekudusan. Bicara masalah kekudusan, bicara tentang kehadiran Tuhan. Hadiratnya bicara tentang kemuliaan Tuhan yang mengubah kita. Bagaimanapun keadaan kita, apapun situasi kita. Dan saya percaya pribadi yang berkenan, gereja yang berkenan, pekerjaan yang berkenan diberkati, berhasil. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kesempatan ini kami mendengar firman-Mu. Dan hamba-Mu sudah sampaikan. Mohon Roh Kudus yang campur tangan. Mohon Roh Kudus yang ambil alih. Dan mohon Roh Kudus yang meteraikan. Terpatri, tertanam di dalam batin masing-masing. Dalam hati yang paling dalam. Dan sehingga menguasai pikiran, menguasai mata, menguasai lidah, bibir, mulut, menguasai tangan, menguasai kaki, menguasai seluruh hidup kami. Dan roh, jiwa, tubuh disucikan, dikuduskan, ditahirkan, layak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua berdoa sebelum terima perjamuan kudus, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Sebelum terima perjamuan kudus, bukan sekedar kita lakukan sekali seminggu, sebulan. Tetapi Alkitab mencatat untuk memperingati kematiannya. Dia menebus hidup kita dengan darah yang mahal tadi dikatakan. Bukan hasil usaha kita, tetapi oleh kasih karunia, oleh pemberian cuma-cuma, diberikan secara gratis. Semua dosa masa lalu dihapus, dituntaskan di kayu salib. Itulah yang kita ingat di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan berkati semua umat-Mu, anak-anak-Mu. Hamba minta Roh Kudus hadir saat ini. Juga yang di rumah-rumah, kalau sedang siapkan perjamuan, otoritas dari surga turun. Roh Kudus membimbing, menuntun semua jemaat, anak-anak muda, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan. Roh Kudus pimpin. Roh Kudus pimpin. Haleluya. 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 Berkati roti anggur ini. Berkati roti anggur ini. Karena firman-Mu berkata bahwa roti ini adalah benar-benar makanan. Yesus katakan. Dan anggur, darahku adalah benar-benar minuman. Tubuhku benar-benar makanan, Tuhan Yesus katakan. Dan roti ini adalah gambaran dari tubuh Yesus. Dan anggur ini adalah gambaran dari darah Yesus. Itu yang kami imani. Dan hamba berdoa saat ini, semua yang makan, semua yang minum, alami persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Di dalam semua ada kehidupan Yesus. Ada kekuatan dari kekudusan itu mengalir. Sehingga semua yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang dalam pergumulan mendapat jawaban. Dan ada kelegaan sedang terjadi. Roh Kudus bekerjalah, terus bekerja, mengurapi, memberkati roti dan anggur ini sebagai persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, sebagai kesatuan yang kuat dengan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diberkati roti anggur ini dari sorga. Diberkati hamba-hamba-Mu jemaat semua. Ambil dan bagikan di antara kamu. Ambil dan bagikan di antara kamu. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu
yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin, amin. pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dari awal nyanyikan pujian ini, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya itu. Tiada Kau Ingat lagi kesalahan. Yang sudah terima roti dan anggur bisa bangkit berdiri. jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosa. Bapa, Bapa, Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari katakan begitu besar kasih-Mu ya Tuhan. Betapa besar Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami percaya itu ya Tuhan. Kau pandang hinaat Ya Tuhan, yang hancur. kami berterima kasih kepada Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunanmu. Pengampunan itu Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. pengampunan yang Kau beri. Kami percaya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari angkat roti yang ada pada setiap Bapak Ibu Saudara-saudara. Percaya ini bukan roti biasa. Di sana ada firman Tuhan yang tercatat, tertulis, dan saya percaya saudara-saudara sudah perhatikan semuanya. Dan percaya dalam firman Tuhan ada kuasa yang mampu dan sanggup mengubah seluruh hidup saudara kita semua hari ini. Juga yang di rumah-rumah, percaya. Ya, berkati roti ini Tuhan Yesus. Berkati roti ini. Sebagaimana yang pernah Engkau ucapkan, tubuhku adalah benar-benar makanan. Dan kami percaya roti ini adalah gambaran tubuh-Mu, di mana kami akan bersekutu dengan tubuh-Mu, bersatu dengan tubuh-Mu, tubuh yang penuh kemuliaan, sehingga tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh di dalamnya ada roh, ada kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus
perjamuan dengan murid-muridnya, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memberkatinya dan memberikan kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah dan makanlah. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Yang percaya mari sama-sama katakan, kita makan sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, memberkatinya dan memberikan kepada mereka semua dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan Paulus berkata, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Yang percaya mari minum sama-sama sambil katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan kepada Bapa di surga bersyukur. Hadirat-Mu Tuhan, yes, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Mari rindukan selalu, katakan, oh rindu selalu. Ini hidup kami, ya Roh Kudus. Yes. Menikmati kasih anugerah. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu ya Tuhan. Yang di rumah-rumah juga tetap ikuti hadirat Tuhan yang kuat mengalir, nikmati. Oh, pulihkan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku rindu selalu, oh rindu selalu. Mari lawatan-Mu mengalir pada saat ini. Semua yang merindukan lawatan-Mu, ya Roh Kudus. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya nama ya rala nama ya ra.
hadiratmu, hadiratmu mengalir. Hadiratmu, hadiratmu mengalir, mengalir di hadiratmu, mengalir hadiratmu, mengalir kuasamu, mengalir kasihmu di hadiratmu Bapa. Haleluya, haleluya. Curahkan, curahkan, curahkanlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Di raya, 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 raya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu. Haleluya. Menyembahmu di sini, menyembahmu di hadiratmu, merindukan Engkau lawatan umatmu. Curahkan, 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 curahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Kemenangan dicurahkan, kekuatan dicurahkan, pemulihan dicurahkan, kesembuhan dicurahkan, kekudusan dicurahkan, kekudusan dicurahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah dengan bergairah, sembah dengan bersemangat, angkat hati. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh. Ya. Suasana sorga turun, sukacita sorga turun, kekuatan sorga turun, pemulihan sorga turun, kekudusan sorga turun, kebenaran dari sorga turun. Mujizat dari sorga turun, pembelaan dari surga turunlah, suasana dari surga turunlah, suasana surga turun, suasana surga turun, turun. Mengalir, 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 ya, mengalir, 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 ya, mengalir, 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 mengalir. Dahsyat, 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 dahsyat. Roh Kudus, Roh kemuliaan, Roh kekudusan, Roh pemulihan, Roh kebenaran, Roh keperkasaan. Haleluya. Mengalir, ya. Mengalir. Terima. Mengalir. Oh, raya, 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 raya. Ya, ya, ya. Lawat, 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 lawat. Lawatan ilahi terjadi. Lawatan ilahi terjadi. Suasana surga turun. Suasana surga turun. Hadirat surga turun. Udara surga turun. Kemenangan dari surga turun. Kelepasan dari surga turun. Ya, semua benteng-benteng dirubuhkan. Roh-roh di udara diruntuhkan. Penguasa-penguasa angkasa tunduk. Setan-setan ditaklukkan.
Penghalang penghambat berkat lepas. Mujizat baru terjadi. Oh raya 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 raya. Oh ya ya. Karunia-karunia dicurahkan. Sebuah karunia-karunia dan kuasa dicurahkan. Terima. Malaikat-malaikat pelayan-pelayan dari surga turun. Semua musuh dibungkamkan. Kebangunan rohani terjadi. Lawatan ilahi terjadi. Lawatan Roh Kudus terjadi. Kasih yang mula-mula mengalir. Lidah-lidah api. Roh Kudus bagaikan lidah-lidah api dicurahkan. Ke rumah-rumah dicurahkan. Di dalam ruangan ini dicurahkan. Kepada jemaat, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan diurapi. Ya, terjadi pemulihan, terjadi kelepasan, terjadi kelepasan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima. Hadirat Tuhan begitu kuat mengalir. Penuhi. Semua anak-anakmu dipenuhi. Keluarga-keluarga di rumah-rumah dipenuhi. Lidah-lidah api dari surga turun. Air jernih dari surga turun. Bagaikan guru gemuruh. Bagaikan lidah-lidah api ya. Bagaikan angin yang kencang. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Ya, mengalir lebih dalam lagi. Suasana dari surga. Kekudusan dari surga mengalir. Ya, ada pewayuan baru dibukakan. Terjadi kelegaan, terjadi kelepasan, terjadi pemulihan, terjadi perkenanan. Berkat-berkat baru Tuhan bukakan. Terima kasih Roh Kudus terus mengalir. Urapi umatmu, urapi jemaat, urapi pelayanan, urapi pendidikan, urapi pekerjaan, dan urapi keluarga. Urapi semua. Pergaulan diurapi, dijaga, dilindungi. Pelayanan diurapi, dikuduskan. Ibadah diurapi, dikuduskan. Roh jiwa tubuh dikuduskan. Menjadi persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih untuk hujan akhir dicurahkan. Berkat-Mu dicurahkan. Sehingga sebentar ketika kami pulang selesai ibadah ini, kami pulang dengan bawa kelimpahan dari sorga. Pulang dengan kemenangan dari sorga. Pulang dengan kesetiaan dari sorga. Pulang dengan kekudusan dari sorga. Pulang dengan berkat dari sorga. Pulang dengan mujizat dari sorga. Pulang dengan kemenangan dari sorga. Pulang dengan kuasa dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terus kami berdoa untuk daerah di mana kami ada, kota di mana kami ada. Sulawesi Selatan ini, Makassar khususnya. Urapi Tuhan Yesus. Hadirat-Mu turun lingkungan di mana jemaat-Mu ada. Di rumah-rumah, di kos-kosan, di kampus, di pekerjaan, di kantor, di jalan, dimanapun ada. Kekudusan-Mu turun, kuasa-Mu turun, menyertai mereka semua. Pelayanan kami
gereja visi pemulihan, gereja yang diurapi, gereja yang diberkati, gereja yang berkenan kepada Tuhan. Dan semua gereja-gereja diurapi di dalam nama Yesus. Pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok, semua diurapi. Dan kami percaya ada lawatan yang dahsyat sedang terjadi, akan terjadi dan terus terjadi. Diberkati tempat ini, diberkati semua umatmu yang sudah memberi persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, pembangunan dan penginjilan, semua diberkati. Keluarga yang menyediakan tempat ini, diberkati Ibu Tambing dan keluarga. Dan siapapun yang sudah berkorban untuk pelayanan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami pulang ke rumah masing-masing. Hamba minta sekali lagi, pengawalan penuh dari sorga turun. Yang naik kendaraan pribadi maupun umum, Tuhan lindungi, jagai dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang tinggal di tempat ini tetap juga dalam pemeliharaan Tuhan. Bagimu pujian, bagimu penganggungan, hormat kekal selama-lamanya. Diberkati hamba-hambamu, diberkatilah kami semua, sekarang bahkan selama-lamanya. Kami tutup akhir ibadah pada hari ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, dan tetap semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Bapa di surga dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang terus membawa dalam persekutuan dengan Bapa di surga dan dengan Tuhan Yesus, bersekutu dengan firman-Nya dan memberikan kuasa untuk menahan semua kekuatan musuh dan hidup dalam kemenangan, menjadikan lebih dari orang-orang yang menang. Dan terimalah berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub, rohani, jasmani, materi, ekonomi, membuat saudara berhasil baik dalam pekerjaan, baik dalam pendidikan maupun dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam usaha bisnis apapun, keluar masukmu hari ini bahkan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin. Segala puji syukur hanya bagimu. Roh Kudus, haleluya, 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.